Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis yang memberikan kabar gembira sesungguhnya kepada kita sekitar 10 menit ke depan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Rasulullah mengatakan bahwa surga itu merindukan 4 kriteria orang yang akan masuk ke dalamnya. Jadi surga itu ternyata berharap ada orang-orang yang memenuhi kriterianya agar bisa masuk ke dalamnya. Surga itu adalah balasan bagi kita nanti atas perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, dan kebalikannya neraka adalah ganjaran untuk keburukan yang kita lakukan. Dan surga itu tentu saja segala macam kenikmatan yang Allah berikan, sehingga jaminan kita untuk masuk surga itu adalah amal ibadah yang sekarang kita tabung, yang akan nanti kita nikmati di surga nanti. Nah, apa kriteria itu? Yang pertama adalah dalil Quran. Insyaallah kita punya ini semua. Orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering membaca Al-Quran atau melihat ada orang membaca Al-Quran, lalu komat kami kelihatannya megang HP lalu sambil baca Al-Quran, itu adalah orang yang pertama yang dirindukan oleh surga. Senang membaca Al-Quran. 1 huruf dalam Al-Quran itu yang kita baca 10 kebaikan. Tinggal kita kalikan berapa huruf yang kita baca. Surah Al-Fatihah saja berapa huruf, kalikan 10 kebaikan dari huruf-huruf yang ada itu. Apalagi kalau Bapak Ibu kita semua ini biasa membaca Al-Quran 1 juz misalnya, one day one juz selama Ramadan, 1 hari 1 juz, 30 Ramadan khatam 30 juz. Berapa pahala yang kita dapatkan. Dan orang yang pertama yang kriteria dirindukan oleh surga agar kita masuk menjadi penghuninya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita sekarang saja sudah lihat orang yang suka membaca Al-Quran dan hobi membaca Al-Quran itu kehidupannya berbeda dengan orang yang tidak. Bahkan ahli-ahli Al-Quran itu yang hafal Quran itu kehidupannya itu lebih baik daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Dia nggak punya pekerjaan tetap, tetapi karena dia hafal Quran, Allah menjamin kehidupannya. Dan hidup orang-orang yang mengamalkan dan baca Al-Quran itu adalah hidup orang yang penuh keberkahan. Yang kedua adalah wahafizul lisan, orang yang pandai menjaga lidah. Lidah itu tidak bertulang, itu bukan hanya kata pepatah, tetapi lidah itu bisa dibengkokkan kanan kiri atas bawah. Artinya orang bisa ngomong pagi lain, sore lain itu bisa. Orang dia berbohong itu bisa. Orang memutarbalikkan fakta melalui lidah bisa. Walaupun kalau di syuting atau ada buktinya ya, atau ada orang yang mendengarnya, ada saksinya, dia nggak bisa berkutik. Tapi ketika nggak ada orang yang menghatikan, tidak ada CCTV yang melihat, orang bisa saja berbohong. Karena lidah itu tidak bertulang. Dia bisa mengatakan yang menyakitkan orang lain. Dia bisa menyinggung perasaan orang lain. Dia bisa mengujarkan kebencian atau hate speech. Dia bisa mengucapkan sesuatu yang sifatnya fitnah. Itu lidah. Maka kalau kita ingin hidup kita baik, jagalah lidah kita. Biasakan mengucapkan yang baik pada siapapun, orang akan senang dengan kita. Sebaliknya kalau lidah kita itu suka menghina, mencaci, mengucapkan kata-kata kotor, orang akan tahu tuh orang lidahnya bisa dijaga tuh. Lambene elek kalau bahasa Jawanya. Tidak bisa dipegang omongannya juga itu. Kalau ngomong tuh mencela-menceli, orang bisa menandai. Nah, karena lidah itu perlu dijaga, yang menjaga dan mengontrolnya adalah pikiran kita ini. Hati memberikan, oh ini tidak baik. Lalu pikiran kita, oh iya saya nggak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini bisa membuat saya bisa bertengkar dengan orang lain. Kalau saya tidak bisa mengendalikan lidah, maka
di bulan Ramadan adalah momen yang tepat di mana kita tidak hanya mengendalikan untuk tidak makan dan minum, tapi menjaga lisan kita ini agar terpelihara dari perbuatan yang atau ucapan yang tercela. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan makan. Tradisi kita di Indonesia takjil, ya, walaupun di Arab Saudi juga ada, dan di negara-negara Islam, berbagi makanan, berbagi sedekah makanan itu adalah tradisi yang baik. Bapak Ibu, di Jogja saya kira tradisi itu sudah bagus. Hari-hari Jumat itu masjid-masjid itu banyak orang bersedekah mengantarkan nasi kotak. Di jalan-jalan banyak orang yang membagikan nasi kotak, bertukang becak, buruh yang lewat. Atau kita juga melihat ada warung-warung makan yang hari Jumat dia tidak memungut bayaran, makan gratis. Ada, itu bagus. Tradisi di mana kita berbagi makanan yang kita miliki. Hadis ini yaitu orang yang suka berbagi makanan. Artinya kalau kita punya makanan lebih lalu kita bagi ke orang, enggak harus jumlah banyak, tetapi sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. Karena berbagi itu sesungguhnya adalah bagaimana kita makanan yang kita makan itu kita ingin keberkahan ada pada orang lain dengan membaginya. Mulai sekarang kalau kita sudah punya kebiasaan itu dipertahankan, kalau belum mari kita mulai. Tidak persoalan jumlah atau kuantitas, tetapi bagaimana keikhlasan kita mau berbagi makanan, termasuk pada pengemis-pengemis yang kita temui di jalan. Lalu yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi insya Allah kita keempat-empatnya ini memenuhi syarat ini. Kita insya Allah suka baca Al-Quran, bisa menjaga lidah, suka berbagi, dan puasa di bulan Ramadan. Kenapa yang keempat ini masuk? Karena tidak semua orang Islam yang berpuasa. Mungkin Bapak Ibu punya tetangga di luar sana lah, ya bukan tetangga kita di sini. Ramadan baginya nggak ada bedanya dengan tidak Ramadan, dia tidak puasa. Ramadan orang ke masjid, dia tidak ke masjid, tidak taraweh gitu. Ramadan orang sibuk baca Quran, ikut pengajian-pengajian, tapi baginya tidak ada pengaruhnya. Dia seperti biasa saja, seperti tidak ada Ramadan dan tidak ngaruh apa-apa dalam kehidupannya. Nauzubillahi min dzalik. Kita hendaklah orang-orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, orang yang dirindukan betul oleh surga, dan kerinduan surga kepada kita adalah dia menunggu kita nanti masuk ke dalamnya. Siapa yang tahu ajal kita kapan? Hidup kita di dunia hanya sementara. Sementara kampung akhirat itu adalah tujuan di mana nanti kita kekal selama-lamanya di sana. Dan kita tentu berdoa kekekalan kita adalah kekekalan yang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya aturkan, semoga dan manfaatnya. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam bahaya dan khususnya wabah corona ini, dan kita senantiasa sehat walafiat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.